Sahabat bahasa, tahukah kamu nama satuan bahasa terkecil yang mengandung arti? Jika kita berujar, Budi sedang ajari adik menulis. Ujaran tersebut jika diurai dapat menjadi 3 unsur, yaitu unsur Bude, unsur sedang ajari, dan unsur adik menulis. Unsur Bude tidak dapat lagi diurai menjadi satuan yang mengandung arti. Satuan Budi dapat diurai menjadi Bu, Di, atau B, Oi, D, dan E. Tetapi satuan-satuan tersebut tidak lagi mengandung arti. Unsur sedang ajari terdiri atas satuan sedang dan satuan ajari. Sedangkan ajari dapat diurai menjadi satuan ajar dan E. Ketiga satuan tersebut tidak dapat diurai lagi ke dalam satuan yang mengandung arti. Adapun unsur adik menulis dapat diurai menjadi satuan adik dan satuan menulis. Sedangkan satuan menulis dapat diurai menjadi 2 unsur yang mengandung arti, yaitu ma dan tulis. Meskipun dapat diurai lagi, ketiga satuan yang terakhir tersebut pasti tidak mengandung arti. Jadi, pada kalimat Budi sedang ajari adik menulis, setidaknya terdiri atas 7 satuan yang bermakna, yaitu Budi sedang ajar, adik, ma, dan tulis. Mengapa ai dan ma dikatakan satuan bahasa yang mengandung arti? Oposisi ajar versus ajari menyuratkan ai mengandung arti, yaitu menyatakan melakukan sesuatu berulang-ulang, yang secara populer disebut imbuhan atau akhiran. Begitu pula dengan satuan me. Oposisi menulis versus tulis menyuratkan jika me mengandung arti, yaitu melakukan suatu tindakan aktif yang secara populer disebut imbuhan. Berbeda dengan i, pada posisi akhir pada satuan Budi, satuan tersebut tidak mengandung arti. Oposisi Budi versus Bud menyuratkan hal tersebut. Dalam konteks tersebut, satuan I berstatus sebagai satuan bahasa terkecil yang tidak mengandung arti. Satuan-satuan bahasa terkecil yang unsur-unsurnya tidak dapat diurai lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang mengandung arti. Dalam ilmu bahasa disebut morfem. Satuan bahasa terkecil yang mengandung arti yang disebut morfem tersebut ada yang bersifat dasar, misalnya duduk, pergi, santai, dan ada yang bersifat non-dasar, misalnya tea, berdi, km, dan sebagainya. Semua satuan non-dasar bersifat terikat, sedangkan satuan dasar ada yang bersifat bebas seperti duduk, pergi, santai, dan sebagainya. Dan ada satuan dasar terikat seperti temu, juan, gulita, dan sebagainya.